Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Yus Manggung. Kali ini dalam mata pelajaran ekonomi untuk tingkat SMA dan sederajat. Pada video kali ini saya akan membahas tentang fraud atau kecurangan dalam laporan keuangan. Pembahasan materi kali ini adalah yang pertama tentang faktor pemicu fraud, kemudian yang kedua gejala adanya fraud, dan yang ketiga adalah pelaku fraud. Untuk itu, saksikan terus video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Pembahasan yang pertama yaitu faktor pemicu fraud atau kecurangan. Terdapat 4 faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan yang disebut juga dengan teori GONE atau GONE, yaitu pertama adalah greed atau keserakahan, kedua opportunity atau kesempatan, yang ketiga need atau kebutuhan, yang keempat exposure atau pengungkapan. Faktor greed dan need merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan, disebut juga sebagai faktor individual. Kemudian faktor opportunity dan exposure merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan atau disebut juga dengan faktor genetik atau umum. Mari kita bahas satu persatu. Faktor individu diantaranya adalah yang pertama moral. Faktor ini berhubungan dengan keserakahan atau greed. Kemudian yang kedua adalah motivasi. Faktor ini berhubungan dengan kebutuhan atau need, cenderung berhubungan dengan pandangan, pikiran, dan keperluan pegawai atau pejabat yang terkait dengan aset yang dimiliki perusahaan atau instansi tempat bekerja. Selain itu, tekanan yang dihadapi dalam bekerja dapat menyebabkan orang yang jujur dapat mempunyai motif untuk melakukan kecurangan. Kemudian faktor generik. Di antaranya adalah kesempatan atau opportunity untuk melakukan kecurangan tergantung kedudukan pelaku terhadap objek kecurangan. Kesempatan untuk melakukan kecurangan selalu ada pada setiap kedudukan seperti menjabat bendahara keuangan perusahaan, pemerintah, sekolah, atau lainnya yang berhubungan dengan aset yang dimiliki. Yang kedua adalah pengungkapan atau exposure. Suatu kecurangan belum menjamin tidak terulangnya kecurangan tersebut baik oleh pelaku yang sama maupun pelaku yang lain. Kemudian yang kedua, adanya gejala fraud atau kecurangan. Kecurangan yang dilakukan manajemen umumnya lebih sulit ditemukan dibandingkan dengan yang dilakukan oleh karyawan. Adapun gejala tersebut adalah yang pertama, gejala kecurangan pada manajemen. Di antaranya adalah ketidakcocokan di antara manajemen puncak, kemudian moral dan motivasi berkaryawan rendah, kemudian tingkat komplain yang tinggi terhadap organisasi atau perusahaan dari pihak konsumen, pemasok, atau badan otoritas. Kemudian kekurangan kas secara tidak teratur dan tidak terantisipasi. Kemudian penjualan atau laba menurun sementara utang dan piutang meningkat. Kemudian perusahaan mengambil kredit sampai batas maksimal untuk jangka waktu yang lama. Terdapat kelebihan persediaan yang signifikan, dan yang terakhir adalah terdapat peningkatan jumlah ayat jurnal penyesuaian pada akhir tahun buku. Kemudian gejala yang kedua adalah gejala kecurangan pada karyawan atau pegawai. Di antaranya dikarenakan pembuatan ayat jurnal penyesuaian tanpa otoritas manajemen dan tanpa penjelasan pendukung, kemudian pengeluaran tanpa dokumen pendukung, kemudian pencatatan yang salah atau tidak akurat pada buku jurnal atau besar, kemudian penghancuran, penghilangan, pengerusakan dokumen pendukung pembayaran, kemudian kekurangan barang yang diterima, kemudian kemahalan barang yang dibeli atau markup harga, kemudian faktur ganda, dan juga penggantian mutu barang. Kemudian yang ketiga adalah pelaku fraud atau kecurangan. Pelaku kecurangan dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu yang pertama adalah pihak manajemen dan yang kedua adalah pihak pegawai atau karyawan. Yang pertama adalah pihak manajemen melakukan kecurangan untuk kepentingan perusahaan, yaitu salah saji yang timbul karena kecurangan pelaporan keuangan. Kemudian yang kedua, pihak pegawai atau karyawan melakukan kecurangan bertujuan untuk keuntungan individu seperti salah saji penyalahgunaan aktiva. Kemudian perilaku fraud yang menjadi indikasi adanya kecurangan yang dilakukan
Di antaranya adalah yang pertama, perubahan perilaku secara signifikan seperti easygoing, tidak seperti biasanya, gaya hidup mewah, mobil, atau pakaian mahal. Kemudian yang kedua adalah gaya hidup di atas rata-rata. Yang ketiga, sedang mengalami trauma emosional di rumah atau di tempat kerja. Kemudian yang keempat, penjudi berat. Kemudian yang kelima, peminum berat. Kemudian yang keenam, sedang dililit hutang.